Masuk ke dalam anime Jujutsu Kaisen episode ke-14. Di sini kita sudah bisa melihat bahwa lagu opening dan lagu ending dari serinya sudah berganti. Dan itu menandakan bahwa cerita baru atau arc terbaru dari jalur ceritanya sudah mulai muncul. Apalagi setelah cerita sebelumnya yang cukup suram, di sini kita sudah bisa langsung diberikan sebuah awalan cerita yang kembali ke ceria dengan perasaan dari si Itadori yang sudah yakin dengan resolusi atau tekad dari dalam dirinya sendiri untuk menjadi pengguna Jujutsu sejati. Meskipun tekad dari Itadori yang sudah yakin, bukan berarti dirinya sudah bertambah kuat. Di sini akhirnya dia nanti bisa menempatkan dirinya untuk berjuang agar bisa lebih kuat dari pertarungan yang akan dia hadapi di arc terbarunya di sini. Apalagi di arc terbarunya sudah dimulai memasuki bagian di mana dia akan melawan para seniornya dari sekolah lain atau cabang lain lah kasarnya yang sudah lebih berpengalaman dalam bertarung. Lalu juga ada banyak dari teman-teman penonton yang belum baca komik atau manganya ada berteori nih mengenai perkataan dari si Gojo yang bilang bahwa ada orang dari markas Jujutsu yang bekerja sama dengan makhluk kutukan atau bisa dibilang pengkhianat. Dimana hal ini banyak membuat orang untuk berspekulasi yang mengarahkan arahan mereka ke si kakek-kakek kepala sekolah Kyoto. Karena seperti yang kalian lihat, memang dia ini kan orangnya yang menjebak Itadori. Apalagi di sini dia mulai merencanakan rencana untuk menghabisi Itadori di acara pertandingan antar sekolah di sini. Jadi apakah benar dia ini seorang pengkhianat? Mari gue jelaskan dalam video ini. Pada pembahasan pertama, gue akan membahas sedikit mengenai adegan di awal-awal, di mana di sini kita sudah bisa melihat keadaan Jogo, lain dengan Gojo. Ini Jogo ya, si makhluk kutukan yang kepalanya ada gunung berapi. Si kutukan yang sedang bersantai di air panas ini, lalu disamperin oleh Mahito dan Geto. Di sini mereka ada membicarakan sesuatu yang cukup menarik nih, yaitu adalah rencana mereka untuk masa depan. Apalagi di sini mereka memang masih terfokus pada kebangkitan dari Sukuna. Karena sesuai dari ceritanya, di mana di sini kalian bisa melihat bahwa tujuan dari si Jogo, si kutukan itu kan, sudah berkata bahwa dirinya membuat rencana untuk membangkitkan Sukuna itu dikarenakan dia ingin dunia sekarang ini diambil alih oleh makhluk kutukan atau iblis lah kita nyebutnya ya, supaya lebih jelas aja. Dari ambisi milik dia ini kan sudah telah jelas meskipun dia mati nantinya, yang penting tujuannya bisa tercapai. Dia akan melakukan apapun untuk bisa menyelesaikan rencananya. By the way, ambisi ini juga dimiliki oleh Mahito ya, apalagi Mahito juga selain rencananya yang sama seperti Jogo, dia juga menganggap bahwa kebangkitan Sukuna adalah salah satu tujuan dia sekarang ini. Makanya dia dari kemarin kan terfokusnya ke Itadori yang menjadi wadah untuk Sukuna. Mahito kan emang sudah bilang di sini, dia sengaja nih untuk memojokkan si Itadori agar bisa merubah ke Sukuna agar Itadori menjadi lemah kesadaran mentalnya dan bisa membuat Sukuna bisa mengambil alih tubuh Itadori secara keseluruhan. Namun kan dia tidak memperhitungkan betapa kuat mental si Itadori meskipun sudah diterpojokkan seperti itu. Dia tetap bangkit dan bisa melawan Mahito dengan kuat. Ya sedikit spoiler, ambisi dan rencana yang dimiliki oleh Mahito di sini kelihatannya memang terlihat bukan ambisi dan rencana milik dia gitu, melainkan itu adalah sebuah ingatan rencana dan ambisi yang sengaja ditanam oleh Geto ke Mahito untuk membuat Mahito bisa bergerak sesuai dengan keinginan dari si Geto sendiri. Apalagi di chapter terbarunya, di chapter 134 kalau nggak salah, si Mahito ini ternyata atau kelihatannya adalah makhluk kutukan yang dibuat oleh si Geto ini. Itu sih yang gue tangkap dari cerita di manganya. Jika ada yang salah ya bisa direvisi di kolom komentar, karena gue melihatnya bahwa si Geto ini yang bilang kalau tujuan dari si Mahito sendiri adalah tujuan dia juga. Jadi kayak itu tuh sudah ditanam gitu, tujuan dari si Mahito ini oleh si Geto. Itu yang gue tangkap ya. Jadi jika ada yang salah ya bisa direvisi di kolom komentar, dan gue nggak akan spoiler panjang-panjang mengenai hal ini karena itu masih chapter terbaru juga, dan sekarang ada chapter 135 kalau nggak salah yang paling barunya pada saat pembuatan video ini. Jadi sekarang kita bisa langsung masuk ke pembahasan kedua, yaitu mengenai si kakek-kakek gaul di sini. Masuk ke pembahasan kedua mengenai si kakek-kakek gaul yang bernama Yoshinobu Gakuganji, di mana dia adalah seorang kepala sekolah dari kepala sekolah Jujutsu cabang Kyoto yang di dalam ceritanya juga dia ini menjabat sebagai elder atau tetua dari organisasi Jujutsu. Apalagi dialah salah satu orang yang terlibat dalam menjebak Itadori agar bisa meninggal di misi sebelumnya. Maksudnya pada saat dia meninggal itu ya, yang bunuh diri lah kasarnya. Makanya dulu pernah kan dia berbicara dengan si Gojo, dan di sini juga
dia terlihat cukup kaget dengan menampakkan dari Itadori yang sebenarnya masih hidup. Lalu masuk ke dalam teori dari teman-teman yang belum baca komiknya yang mengatakan bahwa dialah pengkhianat yang bekerja sama dengan iblis atau makhluk kutukan karena dia ingin si Itadori mati bersama Susukuna, yang sebenarnya kalau dipakai logika kan kayaknya nggak mungkin banget gitu ya, karena kan dia sangat membenci makhluk kutukan. Tapi bisa diwajarkan karena di sini dari gerak-gerik yang paling mencurigakan dalam episode ini ya si kakek Yoshinobu. Jadi apakah benar si kakek ini pengkhianatnya? Jawabannya bukan ya teman-teman, karena dari penjelasan gue tadi aja sudah jelas harusnya dia kan benci sama makhluk kutukan, jadi nggak mungkin banget dia ini bekerja sama dengan mereka. Apalagi dia ingin menyingkirkan wadah Sukuna, di mana Sukuna ini kan sebuah eksistensi yang sangat berbahaya, melebihi makhluk kutukan biasa. Jadi dia ini bisa dibilang masih di sisi manusia sampai akhir, karena dia juga membenci makhluk kutukan dan dia ingin memberantas semua potensi bahaya yang bisa mengancam hidup manusia. Makanya dia ingin menyingkirkan si Itadori. Jadi, dari perkataan si Gojo yang mengatakan dia menemukan ada pengkhianat dari pengguna Jujutsu. Siapakah pengkhianat ini? Ini akan langsung gue spoilerkan. Pengkhianat dari ceritanya di sini adalah si Mechamaru, di mana dia ini adalah seorang pengkhianat yang ada di pihak Jujutsu. Dia ini kan kelihatannya cuma robot ya. Jadi yang mengendalikan inilah yang pengkhianatnya, yaitu adalah orang yang bernama Kokichi Muta, di mana dialah yang mengendalikan boneka seperti robot ini untuk melawan makhluk kutukan. Lalu, kenapa dia ini bisa berkhianat? Karena pada jalur ceritanya sih, dia ini adalah membuat perjanjian dengan si Geto untuk dirinya agar bisa disembuhkan dari keadaannya yang sekarang. Bisa kamu lihat dari gambar yang sudah gue masukkan dalam video, keadaan dia ini sangat miris sekali gitu ya kelihatannya. Tangannya nggak ada, udah kayak ini. Dia dari gambarnya udah kelihatan kayak si Nagato ya dari Naruto yang sudah di mesin-mesin gitu, mirip. Jadi nanti untuk episode selanjutnya nggak langsung kelihatan nih pengkhianatnya siapa, tapi bisa dipastikan bahwa kita dapat melihat pertandingan antara murid sekolah pengguna Jujutsu di sini, dan pastinya akan ada gangguan ya, dimana para kelompok Geto nantinya mulai masuk ke dalam arena pertandingan dengan para makhluk kutukan, dimana mereka akan mulai rencana mereka untuk mengalihkan para perhatian para pengguna Jujutsu, dan di saat yang bersamaan si Geto dengan yang lainnya mencoba untuk mencuri sisa jari tangan Sukuna yang tersimpan di bagian dalam organisasi Jujutsu. Nah, itu aja pendapat dan informasi yang bisa gue berikan dari review anime Jujutsu Kaisen episode ke-14. Bagaimana nih pendapat kalian mengenai seri anime ini? Tulis kolom komentar ya. Dan jangan lupa men-share video ini ke semua sosial media kalian. Jika kalian suka pembahasan video ini, tekan tombol subscribe-nya ya, untuk membantu menyemangati gue terus bikin video. Dan jika kalian ingin lebih membantu channel ini, bisa langsung berikan dukungan kalian ke link yang ada di deskripsi. Thank you and bye-bye.